Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina lagi-lagi terlibat dalam pertengkaran panas yang membuat seluruh dunia terpaku. Semua berawal dari serangan rudal canggih Army Tactical Missile System yang dipasok Amerika Serikat ke Ukraina. Nah, Ukraina pun tidak membuang waktu dan langsung mengarahkan rudal itu ke wilayah Crimea, tepatnya kota pantai Sevastopol. Rusia mengancam akan menempuh tindakan balasan setelah Ukraina menggunakan rudal canggih Army Tactical Missile System yang dipasok oleh Amerika Serikat untuk menyerang wilayah yang dianeksasi Rusia sejak 2014. Serangan mematikan ini menewaskan 4 orang, termasuk anak-anak, serta melukai 151 lainnya. Drama internasional ini semakin memanas dan seolah-olah kita sedang melihat prolog Perang Dunia Ketiga. Dunia bergetar saat ketegangan antara Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina mencapai puncaknya setelah serangan rudal terbaru di semenanjung Crimea. Rusia dengan kemarahan yang membara mengancam akan menempuh tindakan balasan yang keras setelah Ukraina menggunakan rudal canggih Army Tactical Missile System yang dipasok oleh Amerika Serikat, melancarkan serangan mematikan ke wilayah yang dianeksasi Rusia sejak 2014. Sistem rudal taktis Angkatan Darat MGM-140, 164, 168 Army Tactical Missile System. Sebuah senjata balistik permukaan ke permukaan berbahan bakar propelan padat yang mematikan, menjadi aktor utama dalam drama horor ini. Dikembangkan di Amerika Serikat dengan teknologi canggih, rudal ini pertama kali meraih ketenaran dalam Perang Teluk Persia tahun 1991 dan kini di tangan Ukraina kembali menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Serangan ini menewaskan 4 orang, termasuk anak-anak, serta melukai 151 lainnya. Bayangkan, rudal-rudal itu meledak di atas pantai Sevastopol, menghujani kawasan dengan pecahan peluru dan mengubah hari yang damai menjadi mimpi buruk penuh darah dan kepanikan. Presiden Rusia, Vladimir Putin, segera menyampaikan belasungkawa, namun tidak lupa memperingatkan dunia bahwa tindakan balasan akan segera diambil. Tindakan Amerika tidak akan dibiarkan tanpa tanggapan tegas, ujar Putin. Rusia segera menuduh Amerika Serikat sebagai dalang utama di balik serangan ini, menuding bahwa Washington yang bertanggung jawab penuh karena telah memasok senjata canggih tersebut ke Ukraina. Presiden Rusia, Vladimir Putin, dengan nada serius dan penuh amarah, menyatakan bahwa tindakan balasan pasti akan dilakukan. Mereka segera memanggil Duta Besar Amerika untuk Rusia, Lane Tracy, untuk menyampaikan protes keras atas serangan yang mereka sebut sebagai kejahatan perang yang disponsori oleh Amerika. Rusia menyatakan bahwa serangan ini adalah bukti nyata bahwa Amerika Serikat telah menjadi pihak dalam konflik Rusia-Ukraina dan bukan sekadar pengamat netral. Amerika Serikat dengan tegas membantah keterlibatan langsung dalam serangan tersebut. Juru bicara Gedung Putih menyatakan bahwa Ukraina membuat keputusan sendiri mengenai sasarannya dan melakukan operasinya secara independen. Ukraina adalah negara berdaulat dan berhak membela diri dari agresi asing. Namun, tuduhan Rusia tidak berhenti sampai di situ. Mereka menuduh bahwa sistem rudal canggih seperti Army Tactical Missile System tidak mungkin ditangani oleh personel Ukraina tanpa bantuan langsung dari Amerika. Presiden Putin menegaskan bahwa hanya dengan bantuan intelijen, pemanduan, dan penetapan sasaran dari Amerika lah serangan ini bisa terjadi.
Sementara itu, Ukraina membela tindakannya dengan tegas. Mikhailo Podolyak, penasihat Presiden Ukraina, mengatakan bahwa Crimea adalah wilayah yang sah untuk diserang karena merupakan bagian dari Ukraina yang diduduki secara ilegal oleh Rusia. Di Crimea, tidak ada yang namanya kehidupan damai dan merupakan zona perang aktif. Sevastopol, yang sering menjadi target serangan Ukraina, kali ini mengalami salah satu serangan paling mematikan dalam sejarah konfliknya dengan Rusia. Gubernur Sevastopol, Mikhail Razvozayev, dengan sedih melaporkan bahwa serangan ini menewaskan 4 orang, termasuk anak-anak, dan melukai lebih dari 150 lainnya. Rumah sakit setempat penuh dengan korban yang membutuhkan perawatan medis. Meskipun Amerika Serikat bersikeras bahwa mereka tidak terlibat dalam operasionalisasi serangan ini, Rusia tetap pada pendiriannya. Mereka percaya bahwa Amerika lah yang menarik tali di balik layar, menggunakan Ukraina sebagai pion dalam permainan catur geopolitik mereka. Dalam suasana yang semakin tegang, ancaman tindakan balasan dari Rusia menambah ketidakpastian. Dunia menyaksikan dengan cemas, bertanya-tanya apakah ini adalah awal dari konflik yang jauh lebih besar. Ketegangan di udara begitu tebal hingga bisa dipotong dengan pisau. Dan setiap langkah selanjutnya bisa menjadi pemicu yang menyalakan sumbu Perang Dunia Ketiga. Banyak analis politik internasional mengkhawatirkan eskalasi lebih lanjut. Mereka memperingatkan bahwa jika situasi ini tidak ditangani dengan hati-hati, dampaknya bisa merusak stabilitas global. Negara-negara di seluruh dunia mengeluarkan seruan untuk deeskalasi dan dialog. Namun, ketiga pihak tampaknya semakin keras kepala dan penuh tekad. Di tengah ketegangan ini, nasib warga sipil di Crimea tergantung pada keseimbangan. Mereka hidup dalam ketakutan akan serangan berikutnya, tidak tahu kapan dan di mana rudal berikutnya akan menghantam. Kehidupan sehari-hari mereka terganggu oleh konflik yang tampaknya tak kunjung usai. Pada saat yang sama, komunitas internasional berusaha mencari jalan keluar dari krisis ini. Upaya diplomatik dilakukan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, namun keberhasilan mereka masih jauh dari pasti. Dunia berharap bahwa ketiga negara ini dapat menemukan jalan menuju perdamaian sebelum semuanya terlambat. Ketika malam tiba di Crimea, suara ledakan dan sirene menggantikan ketenangan malam. Warga berdoa untuk keselamatan mereka dan berharap bahwa esok hari akan membawa kedamaian, meskipun harapan tersebut semakin pudar di tengah konflik yang berkecamuk. Drama internasional ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Setiap pernyataan, setiap tindakan membawa kita lebih dekat ke ambang krisis global. Dunia menahan napas, menunggu langkah berikutnya dalam saga yang seolah-olah tidak akan berakhir ini. Dalam suasana yang tegang dan penuh ketidakpastian ini, satu hal yang jelas. Dunia tidak pernah sedekat ini dengan bahaya besar. Dan semua orang hanya bisa berharap bahwa pemimpin dunia akan menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat.